Pertama, memang bagi saya sih sebenarnya ya saya hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok daripada fungsi kami gitu ya dalam melakukan penegakan hukum. Itu satu, dan yang pasti apa yang kita lakukan ini kan memang kita harus menunjang yang di dalam asta cita, terutama di poin yang ketujuh ya, dalam pemberantasan korupsi, dalam melaksanakan penegakan hukum, kedaulatan hukum, sehingga kita bisa mendorong visi dan misi Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dalam era pemerintahan beliau sekarang. Dan memang kita sejak berada di Sulawesi Utara ini, kita lihat memang banyak hal yang harus kita lakukan. Sehingga terkesan bahwa tren penanganan korupsi itu meningkat, ya itu mungkin dari sisi persepsi data ya, dari data memang meningkat. Artinya dari sisi jumlah, kuantitas maupun dari sisi kualitas daripada penanganan perkara itu sendiri juga dia cenderung trennya meningkat. Karena memang banyak hal yang harus kita lakukan. Saya sendiri mengklaster itu dalam beberapa klaster. Dalam hal ini penanganan kita itu kita akan fokus pertama tentu masalah pertambangan, kedua masalah perbankan, ketiga masalah pengadaan barang jasa. Ini yang kita akan mengklasternya menjadi klaster-klaster seperti itu. Nah, bahwa kemudian nanti dari masing-masing klaster itu banyak sekali cabang-cabangnya, ya memang sekarang seperti itu. Kalau kita lihat dari tahun 2025 kan, kalau nggak salah dari sisi angka itu kita penyidikan itu cuma 9, sekarang untuk yang berjalan sampai dengan penyelesaian sekarang itu kita sudah kurang lebih 18. Jadi 2 kali lipat 100% memang meningkat. Ini semua Pak atau korupsi saja? Korupsi saja. Korupsi saja, oke. Tidak. Jadi kalau untuk keseluruhan di satuan-satuan kerja di seluruh Sulawesi Utara, kita punya satuan Kejaksaan Negeri, ada cabang. Nah, itu kita sekarang sudah hampir 78 kurang lebih. Jadi 2 kali lipat juga memang kita dalam sisi data dari kuantitas penanganan perkaranya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang trennya memang harus itu. Tetapi ada juga tren yang kita kembangkan di sini. Sekarang bagaimana kita ingin sekali bukan cuma melakukan proses penanganan perkara itu saja, tetapi bagaimana kita menyelamatkan uang negara dan aset-aset negara. Bicara soal uang negara, memang kita sering lihat di televisi ini kejaksaan hobi sekali numpuk-numpuk duit, Pak. Sampai bergunung-gunung gitu. Betul. Iya, itu memang ada targetnya Kak, Pak, dari pusat? Kami kalau target berapa angka sih tidak. Seberapa setiap daerah itu diberikan kewenangan semaksimal mungkin saja gitu. Itu makanya sekarang kita sedang berupaya untuk melihat problematika itu dan kita berusaha bagaimana mengembalikan ya uang-uang rakyat yang sempat sudah tercuri dalam kasus-kasus itu. Dan sambil berjalan ini proses itu sudah sedang berjalan. Nanti pada akhirnya kita akan tampilkan pertanggungjawab ini pada masyarakat. Bila perlu kita live untuk menampilkan itu. Jika sudah saatnya nanti. Jika sudah saatnya, mungkin ada bocoran Pak, beberapa lagi? Ada. Ya, nanti tunggu proses persidangan, ada yang sudah inkrah, ada yang sudah putus, akan tinggal kita eksekusi. Nanti kalau eksekusi kan nanti akan jadi satu pemasukan untuk negara.